Perguruan tinggi merupakan sarana penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Belakangan ini, kita sering dengar istilah PTNBH atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Kebijakan ini digadang-gadang mampu meningkatkan kemandirian dan kualitas perguruan tinggi. Akan tetapi, sebagian kalangan menilai kebijakan tersebut justru mengarah pada komersialisasi pendidikan dan berpotensi mengurangi akses bagi masyarakat yang kurang mampu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, PTNBH merupakan bentuk otonomi khusus yang diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi negeri. Melalui status ini, universitas memperoleh kewenangan untuk mengatur bidang akademik maupun non-akademiknya secara mandiri. Tujuan utamanya ialah agar perguruan tinggi menjadi lebih fleksibel, inovatif, dan kompetitif di tingkat nasional maupun di tingkat global. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan PTNBH ini menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu yang paling menonjol adalah kenaikan biaya pendidikan. Dengan diberikannya otonomi finansial, beberapa kampus cenderung meningkatkan uang kuliah tunggal atau UKT maupun sumbangan pengembangan institusi atau SPI untuk menutup kebutuhan operasional. Kondisi ini berdampak langsung pada mahasiswa, khususnya yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Fenomena munculnya pinjaman daring untuk biaya kuliah menjadi gambaran nyata dari beban finansial yang dialami sebagian mahasiswa. Selain itu, kebijakan ini juga menimbulkan kesenjangan antar perguruan tinggi. Hanya universitas besar dengan sumber daya yang kuat yang dapat bertransformasi menjadi PTNBH. Akibatnya, kampus yang belum berstatus PTNBH tetap bergantung pada APBN dan bergerak lebih lambat dalam peningkatan mutu akademiknya. Bayangkan, otonomi besar itu seperti mendapat kepercayaan penuh. Tentu, ini membawa tanggung jawab yang juga sangat besar. Permasalahannya, jika sistem tata kelola di dalam kampus itu lemah, celah untuk masalah akan terbuka lebar. Kita bicara soal risiko penyalahgunaan aset kampus atau kebijakan-kebijakan penting yang diputuskan secara tertutup dan tidak transparan. Selain itu, ada masalah internal yang sensitif, yakni sumber daya manusia. Di dalam satu kampus PTNBH, ada dosen dan pegawai berstatus PNS, tapi ada juga yang non-PNS. Seringkali, fasilitas yang mereka terima dan tingkat kesejahteraannya berbeda jauh. Perbedaan ini tentu saja bisa menciptakan kecemburuan sosial dan suasana kerja yang kurang nyaman di lingkungan kampus itu sendiri. Tapi, tentu saja ada sisi positifnya. Dengan otonomi ini, kampus jadi lebih gesit beradaptasi dengan zaman. Mereka bisa lebih cepat membuka program studi baru yang relevan, meningkatkan riset, dan menjalin kerjasama langsung dengan industri. Hasilnya, beberapa kampus kita mulai diakui di panggung internasional. Jika dikelola dengan amanah, ini jelas sebuah langkah maju. Jadi, solusinya bukanlah menghentikan PTNBH, tapi mengawalnya agar lebih adil. Pemerintah harus memperkuat pengawasan dan transparansi, terutama soal penentuan biaya kuliah. Kampus juga wajib serius menyiapkan program beasiswa dan subsidi silang untuk mahasiswa yang membutuhkan. Karena yang terpenting, PTNBH harus tetap memegang teguh fungsi sosial pendidikan, bukan malah berubah jadi sekedar lembaga bisnis. Pada akhirnya, kita semua setuju bahwa kemandirian kampus adalah sebuah langkah penting. Namun, kita harus waspada. Jangan sampai esensi dari kemandirian itu bergeser. Jangan sampai kemandirian itu diartikan sebagai siapa yang mampu membayar, dialah yang berhak belajar. Karena kita harus ingat, pendidikan tinggi bukanlah sekedar transaksi komersial. Ini bukan soal siapa yang memiliki uang paling banyak, namun pendidikan tinggi adalah tentang siapa yang memiliki semangat belajar paling membara dan siapa yang punya tekad tulus untuk berkontribusi membangun bangsa ini. Pada awal tahun 2020, dunia pendidikan tinggi Indonesia memasuki babak baru. Melalui gagasan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, lahirlah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kebijakan ini menjadi langkah besar dalam transformasi pendidikan tinggi di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja. Latar belakang munculnya kebijakan ini adalah keprihatinan terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi
yang dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Melihat hal ini, Nadiem Makarim menghadirkan solusi dengan memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Melalui MBKM, mahasiswa tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga dapat mengembangkan keterampilan melalui pengalaman langsung di lapangan. Dalam program MBKM ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti 8 bentuk kegiatan pembelajaran, yaitu kampus mengajar, magang bersertifikat, pertukaran pelajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kuliah kerja nyata atau proyek desa, kewirausahaan mahasiswa, dan proyek mandiri. Seluruh kegiatan ini dapat dikonversi menjadi nilai akademik atau SKS, sehingga pengalaman praktik menjadi nilai yang sama pentingnya dengan pembelajaran teori di kelas. Kebijakan MBKM ini diperkuat oleh 5 kebijakan utama, yaitu penyederhanaan sistem akreditasi perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar program studi, kemudahan pembukaan program studi baru, sistem penerimaan mahasiswa baru yang lebih transparan, serta perubahan status perguruan tinggi menjadi PTNBH. Landasan hukum kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud nomor 3 hingga nomor 7 tahun 2020. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pendidikan tinggi yang lebih relevan dan berkualitas. Inti dari kebijakan MBKM ini adalah memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Mahasiswa didorong untuk menjadi lebih mandiri, kreatif, dan inovatif melalui pengalaman nyata yang menyiapkan mereka menghadapi tantangan dunia kerja. Lalu, kalau kita lihat lebih dalam lagi, gimana sih sebenarnya kebijakan ini kalau dinilai secara keseluruhan? Sebenarnya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa dibilang langkah yang cukup progresif. Dunia kerja saat ini menuntut lulusan yang kreatif, fleksibel, dan juga siap beradaptasi. Dan MBKM hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Mahasiswa diberi kesempatan belajar di luar kampus, ikut magang, penelitian, ataupun proyek sosial. Hal ini membuat pengalaman belajar jadi lebih nyata dan juga relevan dengan dunia kerja. Tentu saja, kebijakan ini tetap punya pekerjaan rumah besar. Pemerintah perlu memastikan semua kampus memiliki akses dan juga fasilitas yang setara agar manfaatnya tidak hanya dinikmati oleh kampus besar. Dukungan pendanaan dan juga pelatihan dosen juga penting supaya pelaksanaannya semakin efektif. Secara keseluruhan, MBKM tetap layak dipertahankan karena berhasil memperkecil jarak antara teori di kampus dan juga kebutuhan dunia nyata. Dengan pengelolaan yang baik, kebijakan ini bisa mencetak generasi muda yang gak cuma pintar secara akademis, tapi juga siap bersaing di dunia global. Meskipun konsepnya keren, pelaksanaan program MBKM belum semulus yang dibayangkan. Masih banyak kampus yang belum siap, mulai dari administrasi yang kaku, sulitnya kerjasama dengan mitra, sampai masalah biaya yang sering jadi hambatan. Belum lagi soal konversi nilai yang membingungkan, karena capaian kegiatan MBKM gak selalu diakui kampus. Selain itu, fokusnya kadang terlalu berat ke dunia kerja, sehingga aspek karakter dan juga integritas mahasiswa jadi kurang diperhatikan. Jadi, meskipun MBKM adalah langkah maju, pelaksanaannya masih butuh banyak perbaikan biar manfaatnya bisa dirasakan secara merata. Di balik tantangan tadi, ada juga sisi positif yang patut diapresiasi. MBKM membuat mahasiswa lebih siap kerja karena dapat pengalaman nyata di lapangan, bukan cuma teori. Kampus pun makin terbuka untuk kolaborasi dengan industri, pemerintah, dan juga masyarakat, sehingga daya saing lulusan semakin meningkat. Tapi tentu nggak semuanya sempurna. Ketimpangan antar kampus, biaya tambahan, dan pelaksanaan yang kadang sekedar formalitas masih jadi masalah. Karena itu, pemerataan dan juga pengawasan perlu ditingkatkan agar manfaatnya adil bagi semua pihak.